Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 8 kelas 10-4 ingin menjelaskan materi tentang energi yang dapat diperbarukan dan energi yang tidak dapat diperbarukan. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri. Pengertian energi yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui adalah energi yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Energi ini berasal dari sumber-sumber alam yang tidak akan habis, seperti sinar matahari, angin, air, dan lain-lain. Fungsi energi yang dapat diperbarui: 1. Menghasilkan listrik. Energi yang dapat diperbarui dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, seperti energi surya, energi angin, dan energi air. 2. Menghangatkan rumah. Energi yang dapat diperbarui dapat digunakan untuk menghangatkan rumah, seperti energi surya dan energi geotermal. 3. Menggerakkan kendaraan. Energi yang dapat diperbarui dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan, seperti biofuel dan energi listrik. Manfaat yang dapat diperbarui: 1. Mengurangi polusi udara. Energi yang dapat diperbarui tidak menghasilkan polusi udara dan gas rumah kaca. 2. Menghemat sumber daya alam. Energi yang dapat diperbarui dapat membantu menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 3. Meningkatkan keamanan energi. Energi yang dapat diperbarui dapat membantu meningkatkan keamanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh-contoh energi yang dapat diperbaharui. 1. Energi surya. Energi yang berasal dari sinar matahari. Energi surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan panel surya. Kedua, energi angin. Energi yang berasal dari angin. Energi angin dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin angin. 3. Energi air. Energi yang berasal dari air. Energi air dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan tubuh air. 4. Energi geotermal. Energi yang berasal dari panas bumi. Energi geotermal dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin uap. 5. Energi biomassa. Energi yang berasal dari bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, dan lain-lain. Energi biomassa dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan pembakaran. 6. Energi panas surut. Energi yang berasal dari pasang surut laut. Energi pasang surut dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin pasang surut. 7. Energi gelombang laut. Energi yang berasal dari gelombang laut. Energi gelombang laut dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan turbin gelombang laut. Kelebihan energi yang dapat diperbarui: tidak akan habis. Energi dapat diperbarui berasal dari sumber-sumber alam yang tidak akan habis. Kedua, ramah lingkungan. Energi yang dapat diperbarui tidak menghasilkan populasi udara dan gas rumah kaca. 3. Biaya operasional rendah. Biaya operasional energi dapat diperbarui relatif rendah karena tidak memerlukan bahan bakar. Kekurangan energi yang dapat diperbarui: biaya investasi tinggi. Biaya investasi awal untuk pembangunan infrastruktur energi yang dapat diperbarui relatif tinggi. Kedua, ketergantungan pada cuaca. Energi yang dapat diperbarui seperti energi surya dan angin tergantung pada cuaca. Pengertian energi yang tidak dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang tidak dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Energi ini berasal dari sumber-sumber alam yang akan habis, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Fungsi energi yang tidak dapat diperbarui: 1. Menghasilkan listrik. Energi yang tidak dapat diperbarui dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, seperti batu bara dan gas alam. 2. Menggerakkan kendaraan.
Energi yang tidak dapat diperbarui dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan seperti bensin dan diesel. 3. Menghangatkan rumah. Energi yang tidak dapat diperbarui dapat digunakan untuk menghangatkan rumah seperti gas alam dan minyak bumi. Manfaat energi yang tidak dapat diperbarui. 1. Ketersediaan yang luas. Energi yang tidak dapat diperbarui tersedia secara luas di seluruh dunia. 2. Biaya investasi yang rendah. Biaya investasi awal untuk membangun infrastruktur energi yang tidak dapat diperbarui relatif rendah. Macam-macam energi yang tidak dapat diperbarui. 1. Batu bara, energi yang berasal dari batu bara. 2. Minyak bumi, energi yang berasal dari minyak bumi. 3. Gas alam, energi yang berasal dari gas alam. 4. Nuklir, energi yang berasal dari reaksi nuklir. Perbedaan energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Kriteria energi yang dapat diperbarui, energi yang tidak dapat diperbarui, sumber alam yang tidak akan habis, alam yang akan habis, biaya investasi tinggi, rendah, biaya operasional rendah, tinggi polusi udara, ketergantungan pada cuaca. Kesimpulan, energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Energi yang dapat diperbarui lebih ramah lingkungan dan tidak akan habis, namun biaya investasi awal relatif tinggi. Energi yang tidak dapat diperbarui lebih murah dan tersedia secara luas, namun akan habis dan menghasilkan polusi udara. Oleh karena itu, kita harus menggunakan energi secara bijak dan beralih ke energi yang dapat diperbarui untuk menjaga keberlangsungan hidup bumi. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.